Nah, sudah ada. Sebutkan waktu 30 menit, 15 menit untuk Pak Tatang, 15 menit untuk Pak Rusdi. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 kelas A modul 2.3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut akan melakukan praktik kucing coaching. Saya perkenalkan dulu, nama saya Arus Rizwan Rizwana, asal dari SDN 3 Cilampuyang. Saya di sini berperan sebagai coach dan rekan saya Pak Tatang, terus sebagai coach berasal dari SDN Pak Tatang. SDN 1 Baru 2. 1 Baru 2 Kecamatan Melambung Kabupaten Garut. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang, Waalaikumsalam. kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Ya, saya juga ikut senang mendengar kita dalam keadaan sehat hari ini. Tetapi saya lihat, saya amati Bapak itu, Pak Tatang, kelihatannya kurang bersemangat, kurang ceria, nggak seperti biasanya. Kenapa? Kalau boleh tahu. Nah, ini kira-kira apa, ada masalah nih? Iya, Pak. Jadi terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya memang saat ini saya mengalami sedikit masalah, Pak. Jadi tentang rencana pembelajaran dalam pembelajaran yang saya lakukan, Pak, di kelas. Oh, Pak, hari ini Pak Tatang ada waktu untuk kita sekedar ya ngobrol-ngobrol lah, berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah atau masalah yang Pak Tatang rasakan. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih perhatiannya. Jadi memang beberapa hari ini, beberapa hari kebelakangan ini, memang saya ada beberapa permasalahan lah seperti itu, Pak, yang saya rasakan. Jadi begini, Pak. Jadi begini ya, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi permasalahan seandainya Pak Tatang tidak keberatan, gitu, dan kira-kira apa Bapak yang harapkan dari hasil obrolan atau pembicaraan kita nanti ini? Iya, Pak, sekali lagi terima kasih, Pak. Jadi saya berharap setelah ngobrol dengan Bapak, saya mendapatkan ketenangan, mungkin bisa menceritakan keluh kesah tentang masalah yang saya hadapi beberapa hari ini, Pak. Ya. Baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya berharap dalam obrolan atau setelah obrolan ini saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Pak. Ya, baik. Kira-kira masih ada semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, katanya. Jadi permasalahan apa-apa, jadi silahkan diceritakan, diungkapkan, jangan sungkan-sungkan gitu kan. Kita itu bukan orang lain lah gitu, orang dekat, setiap hari kita ketemu gitu ya. Jadi jangan sungkan tentang permasalahan yang ada. Ya, sebenarnya masalahnya tentang asesmen pembelajaran sih, Pak. Ya. Oh, selama ini bagaimana menerapkan asesmen di kelas yang Pak Tatang
terapkan selama ini? Ya sebenarnya sih ini tidak serius juga sih, Pak, tapi ya mungkin dalam beberapa hari kebelakangan ini jadilah menambah pikiran bagi saya, Pak. Jadi lantas apakah yang sudah Bapak terapkan sebelum ini belum pernah baik apa Pak? Jadi seperti ini Pak, beberapa hari belakang Bapak kebetulan ada Bapak pengawas mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan Pak, sebenarnya itu. Oh iya 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 iya. Jadi bagaimana hasil penilaian siswa selama ini sehingga ada kritik atau istilahnya teguran dari Bapak pengawas atau ada salah satu yang tidak diterapkan dalam pembelajarannya? Jadi sepertinya beliau itu agak keberatan tentang waktu saya mengajar, nah saya tidak memakai buku teks gitu dalam pembelajaran Pak. Oh, buku teks ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak, Pak Tatang terhadap respon dari pengawas tersebut yang kurang apa namanya menegur lah dalam artian atau mengkritik pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Tatang itu? Jadi saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau gitu bahwa selama ini ketika saya mengajar, menyiapkan pembelajaran juga, saya itu menggunakan berbagai sumber Pak, bisa menggunakan buku referensi dari perpustakaan, kemudian saya juga mencari atau menggunakan video-video pembelajaran gitu, tapi tetaplah masih mengacu pada kurikulum. Jadi ketika saya sampaikan seperti itu, mungkin beliau agak kurang berkenan seperti itu, Pak. Ya ya ya. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, baik kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Jadi selama ini kira-kira apa saja yang Pak Tatang lakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar? Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, jadi saya menggunakan berbagai sumber gitu dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, seperti menggunakan buku-buku dari perpustakaan, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu, dengan maksud ya siswa lebih tertarik seperti itu, Pak. Oh, jadi medianya sudah lumayan agak lengkap gitu, katanya. Tapi mengapa Pak Tatang tidak menggunakan itu buku teks atau buku sumber? Ya, seperti itulah. Jadi Pak, menurut pandangan saya bahwa sumber belajar yang saya gunakan ini cukup memudahkan murid atau dapat murid-murid juga terlihat termotivasi, dan sejauh ini juga saya rasa apa yang saya lakukan dalam pembelajaran, menyediakan sumber pembelajaran itu tetap mengacu pada kurikulum itu, Pak. Ya. Ya sebenarnya itu sudah bagus menurut saya, Pak. Kemudian soal output menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar itu menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar pada murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Tentunya istilahnya perlu menggunakan media yang lebih tepat. Oh iya, betul juga ya Pak. Jadi kenapa saya tidak kepikiran seperti itu ya. Jadi dan selama ini memang menurut pandangan saya beberapa emang hasilnya juga memang
sih kurang maksimal, walaupun beberapa siswa terlihat tertarik lah seperti itu, Pak. Ya, itulah pentingnya buku teks, Pak Patang ya. Jadi sebagai sumber belajar. Mungkin harapan itu dari pengawas ya Patang ya, yang itu adalah kemarin itu seperti itu ya, supaya Pak Tatang itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks, hanya termasuk menggunakan media pembelajaran yang lainnya. Kemungkinan kan itu salah satu pokok dalam pembelajaran ya Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi memang saya juga kepikiran sekarang Pak. Ya terima kasih Pak, saya juga berpikir seperti itu Pak. Ya, nah jadi BTW setelah Bapak bercerita sekarang, setelah mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran gitu ya. Nah sekarang bagaimana perasaannya Pak Tatang gitu? Ya terima kasih sekali Pak. Jadi terus terang saya merasa lebih nyaman, walaupun sebenarnya Pak masih ada yang mengganjal Pak, dan bahkan di rumah juga sedikit kepikiran, sehingga mengakibatkan beberapa pekerjaan juga agak terpengkalai juga ini Pak sebenarnya. Ya, nah, baik. Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak ya Pak Tatang itu merasa masih ada sedikit resah gitu, sedikit gelisah selama ini? Ya sebenarnya tadi yang sudah disampaikan Pak Rus, terima kasih, saya juga merasa terbantu. Tapi sebenarnya yang masih mengganjal itu ada rasa tidak nyamannya, karena kemarin kan ditegur sama Pak Pengawas ya, Bapak Pengawas, ya takutnya beliau juga bercerita tentang supervisi ini kepada kepala sekolah, dan saya takutnya nanti jadi masalah lah di kemudian hari. Mungkin itu Pak yang sedikit mengganjal Pak. Oh iya. Jadi jika saya boleh misalnya menyimpulkan yang membuat Pak Tatang itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, yang ditegur oleh pengawas karena Bapak itu tidak menggunakan teks buku sumber gitunya sebagai sumber belajar. Ya, dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, sehingga Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung gitu ya, mungkin lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Ya, yang namanya atasan, kalau kita mengeluarkan argumen apalagi tidak sesuai dengan yang beliau inginkan, gitulah agak sedikit, sehingga pengawas mungkin tidak langsung menegur kita, tetapi melalui kepala sekolah. Iya Pak, betul Pak. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak Pak ya? Jadi kalau menurut saya, ya untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Nah, jika nanti misalnya Pak Tatang itu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Nah, kita kan bisa memberikan argumen itu kan ada alasannya. Mungkin di saat itu mood kita atau Bapak pengawasnya yang kurang enak lah mungkin itu. Iya Pak, mudah-mudahan seperti itu Pak. Iya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Tatang itu selanjutnya ke depannya? Iya Pak, jadi saya berniat akan menemui Bapak Kepala untuk membicarakan hal ini, dan saya harap mungkin juga beliau akan memberikan solusi ya Pak. Ya.
Jadi sebuah rencana itu yang sangat bagus menurut saya, Pak. Jadi, nah lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Ya, termasuk saya juga berencana akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan insya Allah siap saya menggunakan buku teks di samping juga saya meminta saran kepada Bapak pengawas, kepala sekolah, kemudian rekan sejawat mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Seperti itu mungkin, Pak. Berarti itu ada kolaborasi ya, Pak Tang ya. Iya, Nah, terus kemudian bagaimana dalam proses kegiatan mengajar itu Bapak selanjutnya gitu ya, dalam proses mengajar? Ya, dalam proses mengajar, insya Allah saya siap memakai buku teks untuk salah satu sumber belajar mengajar saya, dan saya juga akan mencoba menggunakan sumber yang pernah saya gunakan, juga saya tetap terapkan bagaimana membuat siswa merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Mungkin itu, Pak. Itu subhanallah luar biasa, Pak, menurut saya. Jadi langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Lanjutkan, Pak. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sekali. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur, Pak, saya takut salah-salah mengambil langkah gitu, Pak. Terlebih kemarin kan ditegur sama Bapak ke pengawas tentang penyelesaian masalah ini. Apalagi kan kita berurusan dengan atasan lah seperti itu, Pak. Takutnya nanti bertambah melebar seperti itu, Pak. Ya. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang sebagai rekan, sebagai teman, sebagai saudara, dan sangat bersyukur, Pak, pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bapak lakukan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, kapan, atau di mana, termasuk tempatnya mungkin? Ya, baik, Pak. Insya Allah saya berkomitmen secepatnya saya akan eksekusi. Jadi dalam kegiatan belajar mengajar ke depan, dalam kegiatan belajar mengajar itu saya siap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan ataupun masukan dari atasan ataupun rekan itu, termasuk saran dari pengawas tentang menggunakan buku teks itu, Pak. Tepatnya juga saya akan menghadap Bapak Kepala dan insya Allah menemui Bapak Pengawas juga. Ya, Pak, terima kasih. Lalu selanjutnya mungkin kira-kira dukungan apa yang Pak Tatang butuhkan gitu untuk melaksanakan komitmen yang Bapak buat atau yang akan di selanjutnya itu. Nah, terkait masalah ini seperti yang saya sebutkan tadi, Pak, saya akan berusaha berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat termasuk dengan Bapak sehingga barangkali bisa saling mengingatkan seperti itu, Pak. Ya, ini memang ide yang sangat brilian, yang sangat bagus sekali, Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan, ya Pak ya, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati tenang dan nyaman. Karena kalau hati kita itu dengan suasana yang nyaman dan tenang, insya Allah pekerjaan kita gitu akan baik, akan terselesaikan.
Amin, amin. Terima kasih sekali Pak atas waktu dan semuanya, saran, masukan, sehingga sekarang saya merasa lebih lega dan ada solusi lah seperti itu. Semoga nanti kita bersama-sama bisa memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita, Pak. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Ya Pak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf nih Pak, kebetulan saya juga ada janji dengan anak-anak, kebetulan mau ada latihan upacara untuk hari Senin Pak. Terima kasih Pak sekali lagi Pak. Oh, iya, silahkan, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali Pak Tang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian praktik coaching kami yang sudah berjalan.